Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, teman-teman. Nama saya, Regina Setiawan dari NPM 108. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang trauma dentoalveolar. Jadi, untuk definisi dari trauma dentoalveolar itu adalah trauma yang mengenai gigi dan tulang alveolar pada maksila ataupun mandibula dan jaringan pendukung gigi. Kemudian untuk klasifikasinya, jadi menurut WHO klasifikasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada injuries to the hard dental tissues and the pulp, yaitu injury terhadap jaringan keras gigi dan pulpa. Yang B ada injuries to the periodontal tissue yang merupakan injuries terhadap jaringan periodontal. Yang C ada injuries to the supporting bone, yaitu injuries terhadap tulang yang mendukung berupa mandibula dan maxilla. Dan yang D ada injuries to the gingival or oral mucosa atau gingival dan oral mucosa yang merupakan jaringan lunak pada gigi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dimulai dari injuries terhadap jaringan keras dan pulpa. Jadi yang pertama itu ketika injuries itu berefek pada email atau mengenai email, jadi dibagi menjadi dua, yaitu email infraction atau crack, yaitu infraksi email atau fraktur email tanpa kehilangan bagian dari gigi. Jadi emailnya hanya retak, bisa dilihat. Jadi emailnya hanya retak. Untuk email fracture, yaitu fraktur dengan kehilangan sebagian dari email. Ini bisa dilihat di gambar yang A, terlihat bahwa ada email yang hilang akibat fraktur. Kemudian yang kedua ada dari injury yang berdampak pada dentin, yaitu menyebabkan email dan dentin fracture. Jadi fraktur yang menyebabkan kehilangan sebagian dari email dan dentin, tapi belum menyebabkan pulpa terekspos ataupun belum mengenai pulpa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu complicated crown fracture, yang mana fraktur ini meliputi email, dentin, dan menyebabkan pulpa terekspos. Bisa dilihat di gambar yang C ini. Selanjutnya untuk mahkota akar, jadi dibagi menjadi dua jenis berdasarkan terekspos atau tidaknya pulpa. Jadi untuk yang uncomplicated crown root fracture itu yang pulpanya belum terekspos di gambar yang D. Sedangkan untuk complicated root fracture itu pulpanya sudah terekspos. Jadi pulpanya sudah terlibat. Selanjutnya untuk yang akar itu ada root fracture. Root fracture atau fraktur akar adalah fraktur yang meliputi dentin, cementum, dan juga pulpa. Jadi bisa dilihat di gambar yang F dan bisa diklasifikasikan lagi menjadi horizontal, oblik, dan vertikal. Selanjutnya adalah injuries terhadap jaringan periodontal. Dimulai dari kode N50220, jadi ada 4 pembagian. Yang pertama ada concussion. Concussion yang A merupakan trauma jaringan pendukung tanpa menyebabkan displacement ataupun kelonggaran. Tapi ketika di tes perkusi, nyata terdapat trauma atau fraktur. Selanjutnya yang B itu bernama subluxation. Subluxation keadaan di mana tidak terjadi displacement, tapi terjadinya kelonggaran. Kemudian yang C itu ada extrusive luxation atau peripheral dislocation atau peripheral avulsion yang merupakan gigi displacement sebagian dari soket. Jadi sudah terlihat adanya displacement dari soket gigi. Selanjutnya ada lateral luxation. Lateral luxation itu ketika displacement sudah disertai fraktur pada soket. Selanjutnya untuk yang kode N50321 merupakan intrusive luxation atau central dislocation. Jadi dislokasinya merupakan dislokasi sentral dengan ke arah aksial.
fraktur soketnya. Kemudian untuk yang N50322 adalah avulsion atau exarticulation, yaitu complete displacement. Jadi benar-benar giginya complete displacement, giginya copot atau lepas dari soket. Selanjutnya untuk injuries to the supporting bone. Jadi supporting bone di sini yang dimaksud adalah maksila atau tulang rahang atas dan mandibula atau tulang rahang bawah. Masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti maxillary. Ada combination of the maxillary, ada combination of mandibulary, ada fracture of the maxillary alveolar socket, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang injuries to gingival or oral mucosa, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada laceration of gingival or oral mucosa. Jadi, ada shallow or deep wound, jadi cekungan di mukosa. Kemudian untuk yang contusion of gingiva dan abrasion of gingiva ini dari kode yang sama. Itu kalau contusion itu berupa bruise atau memar, yang abrasion merupakan superficial wound. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. Selamat siang.